Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguji Hati. Itulah tema RHI kita hari ini. Terambil dari 2 Tawarik 32 ayat 1 yang berbunyi, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Di antara sekian banyak keturunan Raja Daud, Hizkia adalah salah satu Raja Yehuda yang berhasil. Bertolak belakang dengan kepemimpinan Raja-Raja Yehuda sebelumnya, termasuk Ahaz, ayah yang jahat, Hizkia melakukan apa yang baik, jujur, dan benar di hadapan Tuhan. Bahkan komitmennya kepada Tuhan ia buktikan sedari awal menjabat sebagai Raja. 2 Tawarik 29 ayat 3 mencatat, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Bayangkan, sejak bulan pertama memerintah, Hizkia langsung mengadakan gebrakan rohani. Pintu rumah Tuhan yang ditutup oleh ayahnya dibuka dan ditahirkan. Perkakas rumah Tuhan yang dibuang, para imam menyediakan dan menguduskannya. Tak berhenti sampai di situ, Hizkia berkeliling ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, bukit pengorbanan, dan mezbah sampai musnah semuanya. Tuntas, tas. Apa kunci keberhasilannya? Ia mencari Allah dan melakukan segalanya dengan segenap hati untuk Tuhan. Ada satu kalimat di pasal selanjutnya, di pasal 32, yang menarik perhatian saya, berkata demikian. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesediaan Hizkia itu, kalau Anda diminta meneruskan kalimat ini, apa yang akan Anda tulis? Tentunya kalimat seperti, maka Tuhan memberkati Hizkia dengan mengaruniakan keamanan di seluruh Yehuda. Begitu kan sewajarnya? Namun ternyata nggak begitu kalimatnya. Justru dikatakan Sanherib Raja Asyur mengepung kota-kota berkubu Yehuda dan berniat merebutnya. Hizkia kini harus menghadapi tentara Asyur yang tangguh, bengis, begitu banyak jumlahnya dan ditakuti oleh para lawannya. Pertanyaannya, mengapa setelah Hizkia melakukan yang benar dan mencari Tuhan dengan segenap hati, Yehuda malah diserang? Tuhan rupanya belum selesai dengan Hizkia dan kerajaan Yehuda. Tuhan tentu sanggup untuk mencegah serangan Asyur sebelum mereka sampai ke Yerusalem. Namun saat itu Tuhan mengizinkan pengepungan itu terjadi karena ada tujuan rohani yang lebih besar. Melalui pengepungan ini, Tuhan hendak menguji Hizkia dan rakyatnya apakah mereka tetap sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan atau justru mengandalkan bantuan kerajaan lain di sekitar mereka. Bahkan hingga tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia, ketika utusan-utusan Raja Babel datang untuk menanyakan tentang kesembuhan ajaib yang ia alami, Alkitab mencatat bahwa Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. 2 Tawarik 32 ayat 31. Allah dialah sang penguji hati. Puji Tuhan, menghadapi ancaman Sanherib, Hizkia hatinya tetap mengandalkan Tuhan. Ia pergi ke rumah Tuhan, menghadapkan surat ancaman itu kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan membela dengan membinasakan 185.000 tentara Asyur hanya dalam waktu 1 malam. Tuhan Yesus pun setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dalam kondisi lapar, ia justru dicobai oleh iblis. Dalam keseluruhan hidupnya pun ia dicobai, namun tidak berbuat dosa. Ketika kita mengikut Kristus dengan kesungguhan hati, bukan berarti tidak ada tantangan. Mungkin masalah lain akan datang. Melalui kisah Hizkia ini, kita belajar dialah Allah, sang penguji hati. Tuhan ada di tengah masalah kita, dan ia rindu Anda dan saya terus belajar mengandalkannya dalam segala hal. Kiranya sampai akhir hidup kita, Tuhan memampukan hati kita untuk terus mencari Dia dengan segenap hati. Amin.